Selamat siang anak-anak, salam sehat. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran tentang IPA. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bicara tentang gejala alam secara umum. Ada dua macam gejala alam. Saya sedikit mengingatkan, yaitu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Gejala alam biotik sudah kita bicarakan. Hari ini kita akan masuk kepada pembicaraan kita tentang gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda yang tak hidup. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup, seperti hujan, misalkan pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Artinya, gejala alam abiotik adalah gejala alam yang disebabkan oleh aktivitas atau kegiatan dari benda yang tak hidup. Saya kira begitu tentang gejala abiotik. Jadi sekali lagi, gejala alam abiotik adalah suatu keadaan lingkungan atau gejala-gejala alam yang diakibatkan oleh aktivitas benda tak hidup. Ada beberapa komponen utama penyusun gejala alam abiotik. Supaya kita mudah memahami gejala alam ini, kita akan melihat dulu komponen gejala alam abiotik itu. Yang pertama adalah tanah, kemudian ada air, ada batuan, dan ada udara. Nah, di bumi kita, atau kita kalau melihat di lingkungan kita, maka komponen utama gejala alam abiotik ini bisa berupa tanah, bisa berupa air, batuan, dan udara. Ini pengelompokan yang sederhana tentang apa yang ada di sekitar kita. Ya, kita mulai dari satu-satu, dari tanah dulu. Penyusun alam tanah. Penyusun alam abiotik kita yaitu tanah. Tanah adalah lapisan paling atas di permukaan bumi sebagai sumber nutrisi dan tempat hidup berbagai makhluk hidup. Ya, kalau kita menginjakkan kaki kita di permukaan bumi ini, maka bagian paling atas di permukaan bumi itu yang disebut sebagai tanah. Nah, tanah itu menjadi sumber utama bagi penyediaan nutrisi bagi tumbuhan ataupun hewan-hewan atau makhluk hidup di sekitar kita. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya tanah. Tanah yang ada di bumi ini bisa terbentuk dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya bahan induk tanah. Jadi tanah itu di atas beberapa bahan. Ada yang berasal dari organik, ada yang dari anorganik, dan itu menentukan struktur, kemudian kedalaman tanah dan seterusnya itu ditentukan oleh bahan induk tanah. Yang kedua, topografi. Ya, tanah itu juga dipengaruhi oleh topografi, karena kemiringan itu juga akan menentukan tanah yang dibentuk di bumi kita. Kemudian iklim, karena iklim itu mempengaruhi kecepatan pelapukan. Tanah itu dibentuk oleh proses pelapukan, sehingga iklim mempengaruhi proses pelapukan itu. Sehingga iklim secara tidak langsung juga atau secara langsung mempengaruhi terbentuknya tanah. Biota itu adalah makhluk hidup yang ada di tanah. Itu ketika dia mati, dia juga menjadi bagian dari tanah. Maka biota juga mempengaruhi terbentuknya tanah. Waktu, tanah itu terbentuk karena proses pelapukan yang perlu makan waktu, sehingga waktu ini menjadi faktor penting tentang terbentuknya tanah atau terjadinya tanah. Kemudian kalau kita lihat komponen penyusun tanah, itu bisa berupa mineral, bisa berupa air, bahan organik, bahan anorganik, dan udara. Artinya di tanah yang kita injak itu di dalamnya ada mineral, ada air, ada bahan organik, bahkan ada bahan organik dan udara, sehingga memungkinkan makhluk hidup itu hidup di atas tanah ataupun di dalam tanah karena didukung oleh kandungan-kandungan yang ada di dalam tanah. Kemudian
tekstur tanah, adalah gambaran tingkat kehalusan atau kekasaran tanah. Nah, jadi kalau kita lihat tanah itu ada yang halus, ada yang kasar, itu yang disebut dengan tekstur tanah. Kemudian batuan adalah kumpulan mineral dalam bentuk padat. Nah, kalau kita lihat di tanah juga ada batuan. Nah, kalau kita lihat di bagian yang sudah kita bicarakan ini, kalau kita pelajari tentang tanah tentu saja akan banyak sekali hal yang berkaitan dengan tanah. Kita hanya melihat beberapa sisi saja. Yang pertama tadi tentang faktor terbentuknya tanah, yang kedua komponen penyusun tanah itu apa saja, kemudian tekstur tanah itu bagaimana, kemudian bagaimana batuan yang ada di dalam tanah. Nah, kalau kita menginjak ke yang kedua, bahwa batuan adalah kumpulan mineral dalam bentuk padat. Jadi batu itu sebenarnya kumpulan dari beberapa mineral, tapi dalam bentuk padatan. Nah, kalau kita lihat batuan di sekitar kita ini paling tidak ada beberapa jenis. Ada namanya batuan beku, yaitu yang terjadi akibat pembekuan magma. Misalnya batuan granit, diorit, gabbro, ini adalah jenis-jenis batuan beku. Jadi batuan yang ada di sekitar kita itu ada yang terbentuk karena atau akibat dari magma yang kemudian kena dingin. Magma itu berupa cairan yang sangat panas yang ada di inti bumi. Ketika dia keluar, dia mendapat suhu yang lebih dingin atau pada kondisi yang lebih dingin dia akan membeku, maka terbentuklah batuan. Itu yang disebut oleh batuan beku. Kemudian ada juga batuan yang disebut dengan batuan sedimen, yaitu terbentuk karena akumulasi mineral dari proses pelapukan batuan sebelumnya, misalkan dolomit. Jadi artinya ada batuan yang terbentuknya karena akumulasi mineral. Jadi ada penumpukan sedikit demi sedikit, kemudian dia menjadi semakin keras karena tekanan dan seterusnya, maka terbentuklah batuan dari bahan-bahan mineral yang sedikit-sedikit kemudian menumpuk, menggumpal, maka menjadi batuan. Batuan yang terbentuk akibat proses ini disebut dengan batuan sedimen. Ada juga batuan metamorf atau batuan malihan, terbentuk karena proses perubahan dari batuan sebelumnya akibat panas dan tekanan dari dalam bumi, misalkan batu bara. Jadi artinya ada juga batuan itu yang proses terbentuknya karena perubahan dari bahan sebelumnya, karena proses pemanasan, tekanan di dalam bumi, maka dia berubah menjadi batu yang jenisnya baru, misalkan batu bara itu. Nah, ini beberapa jenis batuan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita akan lihat yang lain, penyusun yang lain di gejala abiotik atau di sekitar kita, benda-benda yang abiotik. Air adalah bagian penting di bumi yang kira-kira kalau kita hitung, air itu 90% ada di lautan dan 7% ada di lautan. Kemudian 1,7% berupa es dalam bentuk es. Kemudian 0,7% berupa air tawar, serta sisanya berupa uap. Jadi air yang ada di bumi kita ini ada yang dalam bentuk cairan, bentuk air, ada yang berupa es, ada yang berupa uap. Nah, kalau kita lihat, kita bisa mengelompokkan beberapa kelompok perairan yang ada di bumi. Yang pertama adalah air tawar. Air tawar ini ada di sungai, danau, rawa, itu biasanya di atas air tawar. Kalau kita balik ke komposisinya, air tawar itu hanya 0,7% dari seluruh air yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada juga air tanah. Air tanah itu ada yang dangkal, yang dimanfaatkan oleh tumbuhan dan air dalam tanah sebagai sumber air. Artinya air tawar ini berada di sungai, danau, rawa, atau yang berupa air tanah. Air tanah itu kalau kita menggali tanah, mungkin atasnya kering tapi di dalamnya ada tanah yang lebih lembab. Itu karena ada air yang terikat di dalam tanah, itu yang disebut sebagai air tanah. Kalau kita
lebih dalam, membuat sumur di dalam tanah, maka kita akan menemukan sumber air yang lebih besar, itu yang disebut sebagai air dalam tanah. Jadi ada dua kelompok air tanah ini, ada air tanah dangkal, yaitu yang terikat di dalam tanah, dan ada yang air yang mengumpul di dalam tanah yang disebut air tanah dalam. Ini tentang air tawar. Jadi ini adalah sumber-sumber air yang perlu kita tahu, kita pertahankan, karena bagaimanapun sumber air tawar ini menjadi penting bagi kelangsungan hidup kita. Kemudian air laut, yaitu atau air asin. Ya. Laut merupakan ekosistem penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi, karena memiliki wilayah yang terluas sehingga aktivitas laut menjadi besar pengaruhnya terhadap keseimbangan alam. Nah, air yang ada di laut itu adalah 97% dari yang ada di bumi. Jadi 97%-nya ada di laut. Nah, kita bisa bayangkan betapa air laut itu mempengaruhi seluruh keberlangsungan hidup di permukaan bumi, karena air laut itu berada pada posisi yang sangat besar, yaitu 97%. Laut itu memiliki ekosistem tersendiri. Di dalamnya ada banyak tanaman, ada banyak makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun ikan yang saling berinteraksi di dalamnya, membuat ekosistem sendiri. Dan itu juga tidak bisa dilepaskan dari ekosistem yang lain, karena secara tidak langsung ekosistem di laut itu akan mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitarnya. Kita tahu bahwa alam ini dalam keadaan yang saling berkaitan, saling berinteraksi, sehingga menjaga keseimbangan alam itu penting, karena satu dengan yang lain saling terkait. Nah, kita balik ke sini. Jadi kalau kita melihat air di bumi itu ada yang airnya tawar, ada juga air laut atau air yang asin. Nah, kemudian bagian yang lain dari gejala alam abiotik adalah cuaca dan iklim. Ada dua pengertian tentang cuaca dan iklim yang berbeda. Cuaca adalah kondisi lapisan udara atau atmosfer dalam satu wilayah dalam rentang waktu yang relatif pendek. Jadi artinya yang disebut cuaca itu adalah kondisi udara dalam waktu yang relatif pendek. Misalkan suhu, angin, kelembapan, tekanan udara itu berkaitan dengan kondisi lapisan udara. Jadi istilah-istilah ini biasanya digunakan di ramalan cuaca itu. Jadi cuaca itu keadaan atau kondisi lapisan udara dalam waktu yang relatif pendek. Sedangkan iklim itu adalah keadaan cuaca yang dialami sepanjang masa atau waktu di satu tempat. Artinya dari cuaca itu muncul iklim. Jadi kumpulan cuaca itu. Kalau misalkan hari ini cuacanya mendung terus jadi hujan, besok begitu, maka dalam beberapa hari itu berlangsung atau beberapa bulan, kumpulan cuaca yang relatif sama, yaitu misalkan hujan, itu disebut sebagai iklim hujan. Jadi iklim itu adalah kumpulan cuaca-cuaca yang relatif sama. Di Indonesia kita kenal ada dua iklim, ada iklim hujan, ada musim hujan, atau iklim kemarau. Nah, jadi cuacanya dalam satu iklim hujan itu cuacanya relatif sama, hampir setiap hari misalkan hujan. Mungkin dalam satu saat bisa jadi tidak hujan dalam satu hari, tapi besoknya hujan lagi, dan kumpulan rentang waktu yang agak panjang cuaca yang hampir sama tadi disebut sebagai iklim. Sebaliknya kalau misalkan cuaca kemarau, hari ini tidak hujan, besok dalam seminggu atau satu bulan itu mungkin hanya hujan sehari, tapi lebih banyak waktunya yang atau cuacanya yang tidak hujan, maka disebut sebagai iklim kemarau. Jadi iklim itu jangkauan waktu, rentang waktunya lebih panjang dari cuaca. Bisa jadi dalam iklim hujan, cuaca hari itu tidak hujan. Ya, bisa jadi, atau sebaliknya, dalam iklim tidak hujan atau kemarau, hari itu terjadi cuaca hujan. Jadi bisa begitu. Tetapi secara umum iklim itu adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, di Indonesia ini kita kenal beberapa sistem cuaca di bumi. Ada iklim hujan tropis, ada iklim kering, ada iklim suhu sedang, ada iklim hutan salju, ada iklim kutub misalkan.
Nah, Indonesia berada di iklim hujan tropis. Nah, iklim hujan tropis itu adalah iklim di mana curah hujan itu hampir setiap waktu jadi hujan. Karena penguapan tinggi, kemudian kelembapan udara cukup tinggi, memungkinkan terjadinya hujan di sepanjang tahun. Maka iklim kita ini disebut iklim hujan tropis. Kalau kita belajar tentang iklim, sangat banyak sekali yang dipelajari, penyebab iklim, perubahan iklim, misalkan dan seterusnya, macam-macam iklim. Tetapi kita hanya paling tidak kenal lah bahwa di sekitar kita ada istilah cuaca, ada istilah iklim, dan kita akan melihat bagaimana hubungan cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu hanya rentang waktu pendek, tapi kalau iklim itu dalam rentang waktu yang lebih relatif panjang. Ya, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita memahami beberapa gejala alam abiotik. Sebenarnya tidak hanya ini ya, sangat luas, sangat banyak sekali, atau lingkupnya sangat luas kalau kita belajar tentang gejala alam yang ada di bumi ini. Tetapi paling tidak beberapa hal sudah kita pelajari tentang gejala alam yang di sekitar kita berkaitan dengan tanah. Sepintas kita tadi belajar tentang apa yang ada di sekitar kita, yaitu tentang tanah, bagaimana tersusunnya, apa manfaatnya, kemudian air yang ada di bumi kita, batuan, udara, dan iklim. Jadi kita sudah mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan gejala alam abiotik, gejala alam abiotik. Apa manfaatnya kita belajar tentang gejala alam abiotik? Tentu saja dalam kehidupan kita akan ada banyak manfaat ketika kita mengetahui sifat tanah, mengetahui karakter air, mengetahui jenis-jenis batuan. Itu bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bagaimana menjaga supaya udara kita tetap layak untuk kita pakai dan seterusnya. Jadi pada intinya belajar tentang ilmu alam itu tujuannya adalah bagaimana supaya alam kita tetap bisa mendukung keberlangsungan kita, dan alam kita itu bisa menjadi penopang keberlangsungan kita. Dan di sisi lain juga dengan memanfaatkan alam, dengan mengetahui apa yang ada di alam, maka kualitas hidup kita akan meningkat. Sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang gejala alam abiotik. Untuk lebih paham, nanti ada tugas 3 yang kalian bisa lihat di penugasan. Tujuannya adalah supaya ketika kita mengerjakan tugas, maka ada banyak hal yang semakin kita mengerti. Saya kira itu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat belajar di rumah dalam keterbatasan kita. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Mungkin kita belum bisa bertemu tatap muka, tetapi apa yang kita lakukan melalui upaya-upaya belajar di rumah dengan sistem atau dengan cara online itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Ya, cari referensi di buku lain atau lewat internet dan sebagainya kalau ada hal yang kurang paham, atau komunikasi dengan saya melalui WA. Saya kira itu anak. Sampai ketemu. Salam sehat dan terus bersemangat. Tuhan berkati.